Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaya Firmansyah dari kelas C dengan NIM 230321100100139. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang eh, penelitian lama waktu tidur, lama bermain gadget, jarak tempuh perjalanan terhadap kesehatan mata. Saya melakukan penelitian tentang waktu tidur, lama bermain gadget, jarak tempuh perjalanan terhadap kesehatan mata dengan melakukan analisis regresi pada data yang disajikan menggunakan uji SPSS. Data tersebut diperoleh dengan data primer, yaitu pengisian kuesioner. Berikut adalah data yang saya peroleh dari hasil kuesioner tersebut. Selanjutnya, inilah data yang diperoleh, terus salin, kita masuk ke SPSS. Terus klik. Habis itu ke variabel new. Lalu ke sini pindah ke nominal semua. Habis itu ke analyze, ke regresi, ke linear. Habis itu lama waktu tidur kita pindah ke bagian independen, lama bermain gadget kita juga pindah ke independen, jarak tempuh juga dipindah ke independen, untuk kesehatan mata sendiri kita pindah ke dependen. Habis itu oke. Inilah hasilnya. Untuk hasil uji SPSS-nya sendiri, berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas terlihat bahwa nilai R2 adalah sebesar 0,36 atau 3,6%. Artinya adalah bahwa variabel independen waktu tidur, bermain gadget, jarak tempuh mampu menjelaskan variabel dependen kesehatan mata sebesar 3,6%. Sedangkan sisanya sebesar 96,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai koefisien determinasi sebesar 3,6% menunjukkan bahwa model regresi ini kurang layak dikatakan kurang layak karena memiliki nilai koefisien determinasi kurang dari 50%. Asumsinya adalah bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dalam model belum mampu memberikan penjelasan lebih dari 50%. Untuk ANOVA-nya sendiri, tabel ANOVA ini adalah tabel yang menunjukkan uji regresi secara simultan bagaimana pengaruh variabel waktu tidur, bermain gadget, dan jarak tempuh terhadap kesehatan mata. Hipotesis yang diajukan adalah H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel-variabel waktu tidur, bermain gadget, dan jarak tempuh terhadap kesehatan mata. H1 terdapat pengaruh yang signifikan variabel-variabel waktu tidur, bermain gadget, dan jarak tempuh terhadap kesehatan mata. Dasar pengambilan keputusan 1, bila nilai F hitung kurang dari F tabel maka H0 diterima. Bila nilai F hitung lebih dari F tabel maka H1 diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa F hitung 1,373 kurang dari F tabel 2,96 sehingga H0 diterima di mana waktu tidur, bermain gadget, dan jarak tempuh terhadap kesehatan mata. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H0 dan menolak H1. Dasar pengambilan keputusan 2, bila nilai SIG lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Bila nilai SIG kurang dari 0,05 maka H1 diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai SIG sebesar 0,773 lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima. Di mana variabel waktu tidur, bermain gadget, dan jarak tempuh terhadap kesehatan mata. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H0 dan menolak H1. Untuk koefisien, tabel koefisien di atas adalah tabel yang menunjukkan
Uji regresi secara parsial sendiri-sendiri. Bagaimana pengaruh variabel lama waktu tidur, lama bermain gadget, dan jarak tempuh. Hipotesis yang diajukan adalah H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel-variabel waktu tidur, bermain gadget, dan jarak tempuh terhadap kesehatan mata. H1 terdapat pengaruh yang signifikan variabel-variabel waktu tidur, bermain gadget, dan jarak tempuh terhadap kesehatan mata. Adapun dasar pengambilan keputusan dari hasil analisis ini didasarkan pada hal berikut ini. Dasar pengambilan keputusan 1, bila nilai T hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima. Bila nilai T hitung lebih dari T tabel maka H1 diterima. Dasar pengambilan keputusan 2, bila sig lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Bila nilai sig kurang dari 0,05 maka H1 diterima. Untuk kesimpulannya sendiri, dari beberapa data yang sudah dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel-variabel waktu tidur, bermain gadget, dan jarak tempuh terhadap kesehatan mata. Dapat dikatakan bahwa variabel tersebut menerima H0 dan menolak H1. Mungkin cuma itu yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.